Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bin nuril huda wa ja'alana minal mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana muhtala fakhura. Quran surat An-Nisa ayat 36. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Irma rahimakumullah, hari ini kita masuk kepada hari kelima Smarttrend 1445 Hijriah. Smarttrend digital 1445 Hijriah. Tema yang akan kita atau materi yang akan kita sampaikan adalah tentang bagaimana kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Tentu berbahagialah bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua. Kita masih bisa berbakti, menyiapkan segala kebutuhannya, berbakti, menyenangkan hatinya dengan berbagai macam cara yang diajarkan. Yang perlu kita ketahui pertama adalah siapa orang tua itu. Apakah orang tua itu adalah orang yang usianya sudah di atas 50 tahun atau orang yang usianya sudah di atas 60-70 tahun? Itu disebut orang tua. Ya, itu orang yang usianya sudah tua. Apakah orang tua itu hanya orang-orang yang melahirkan kita saja? Ya, tapi kurang lengkap. Karena apa? Kalau orang tua itu hanya disebut orang yang melahirkan kita saja, maka cuma ibu kita yang akan menjadi orang tua kita. Akan tetapi secara syariat, orang tua itu dibagi tiga. Ada tiga, bukan dibagi tiga. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita ada. Siapa mereka? Mereka adalah ibu dan bapak kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mendidik kita, yang menyebabkan kita ada. Siapa mereka? Guru-guru kita. Dari mulai lahir sampai hari ini, sampai mati nanti, guru-guru kita adalah orang tua kita. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan guru. Yang ketiga siapa? Yang dimaksud dengan orang tua yang ketiga adalah orang yang menikahkan kita dengan putrinya. Siapa? Mertua kita. Itulah hakikat daripada orang tua yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pada pembahasan Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah. Yang pertama perintah ini adalah sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena dosa menyekutukan Allah, dosa syirik atau menyekutukan Allah, menduakan Allah, itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Baginda Nabi menjelaskan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, kecuali dosa selain itu.
selain orang-orang yang menyekutukannya, maka Allah akan mudah mengampuninya. Tetapi orang yang menyekutukannya atau dalam hal ini dosa syirik, musyrik, menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan apa? Dengan apapun itu, dengan sesembahan yang lainnya. Baik dengan berhala kalau zaman dahulu, baik dengan cara kita murtad, pindah agama dan menyembah kepada selain Allah. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ingat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya kecuali dosa selain itu. Sahabat Irma rahimakumullah, di An-Nisa itu perintah pertama adalah wa'budullah, sembah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu menyekutukan sesuatu. Yang berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dengan cara apa? Di antaranya adalah mengatakan, berkata, berbicara, berbincang, ngobrol dengan keduanya dengan lemah lembut. Bahkan sampai kita mengatakan, itu juga terlarang, itu juga termasuk dalam dosa besar. Wala taqul lahuma uffin, dan jangan engkau berkata Sahabat Irma rahimakumullah, perintah berbakti kepada orang tua ini selalu berdampingan dengan perintah menyembah kepada Allah. Di Quran surat yang lain, di surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah menyembah kepada Allah, perintah yang kedua adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti dengan kata lain, saking pentingnya posisi kedua orang tua itu untuk kita. Sahabat Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam pernah berjalan-jalan bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, menjelajahi langit dan bumi, sampai dia sampai kepada satu lautan. Tapi badai itu sedang menerjang di laut itu. Ada badai, ombaknya tinggi. Kemudian beliau, Nabiullah Sulaiman, memerintahkan kepada angin untuk berhenti, kepada badai untuk berhenti, kepada ombak diperintahkan untuk tenang. Dan semua menuruti perintah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kemudian beliau perintahkan Ifrit untuk masuk menyelam ke dalamnya lautan itu. Ifrit kemudian masuk ke dalam lautan itu, kemudian dia melihat ada sebuah kubah mutiara, kubah emas, kubah yang begitu indah. Kemudian dia angkat, dia bawa kepada Nabiullah Sulaiman. Sobat yang rahimakumullah, begitu melihat kubah yang begitu indah itu, Nabiullah Sulaiman penasaran, ada apa di dalam kubah itu? Ada apa? Beliau penasaran, beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan pintu kubah tersebut. Kemudian ketika beliau selesai berdoa, maka kubah tersebut terbuka. Kubah tersebut terbuka, dan beliau terkejut ketika melihat di dalam kubah tersebut terlihat seorang pemuda sedang sujud khusyuk di dalam kubah tersebut. Beliau bangunkan,
Beliau ucap salam, assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Ditanya, siapa engkau? Apakah engkau termasuk ke dalam bangsa manusia, bangsa jin, atau bahkan bangsa malaikat? Pemuda itu menjawab, saya adalah sama seperti engkau, bangsa manusia dan manusia biasa, bukan dari bangsa jin apalagi bangsa malaikat. Kemudian Nabiullah Sulaiman bertanya, apa yang membuatmu begitu mulia, ditempatkan di tempat yang begitu mulia seperti ini, dalam sebuah kubah yang begitu indah? Beliau bertanya, ketika ibu saya, beliau menjawab, ketika ibu saya masih hidup, saya penuhi hak-haknya. Ketika beliau minta makan, saya kasih makan, saya suapin dia. Pakaian saya penuhi, apapun yang dia inginkan saya segera penuhi. Sampai akhirnya beliau berdoa kepada Allah sebelum meninggal dunia, Allahumma rzuqhul qanaah. Ya Allah, berikan putraku qanaah. Waj'al makanahu ba'da wafati, dan tempatkan ia setelah kematianku, fi maudi'i la fil ardi wala fis samai, di satu tempat yang bukan di bumi dan juga bukan di langit. Maka ketika saya jalan-jalan setelah wafatnya ibu saya jalan-jalan di tepi lautan, kemudian saya melihat ada kubah ini, kubah yang begitu indah, terbuka pintunya, saya masuk ke dalam. Dan sampai di dalam, pintu kubah langsung tertutup. Kemudian saya tidak tahu kemana saya pergi. Intinya apa? Dari kisah itu, pemuda itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sedemikian mulianya. Gara-gara apa? Gara-gara berbakti kepada kedua orang tua. Kisah yang lain, ada seorang waliullah bernama Zurais. Beliau begitu taat kepada ibunya, sampai suatu ketika dia sedang sholat, kemudian ibunya memanggil, Zurais ta'al huna, Zurais ta'al huna, Zurais ta'al huna, sampai 3 kali. Kemudian Zurais bingung, karena apa? Karena dia sedang sholat, dia bingung mau batalin sholatnya atau lanjut atau memenuhi panggilan kedua orang tuanya. Akhirnya dia berpikir, dia lanjutkan dulu sholatnya karena sebentar lagi sholatnya selesai. Tetapi apa? Ibunya marah, ibunya kesal, dan akhirnya apa? Ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan Zurais hidup tenang sebelum dia ketemu dengan ujian. Begitu ibunya wafat, hari demi hari berlalu, sampai akhirnya ada orang yang memfitnah Zurais. Ketika dia sedang sholat, orang yang gak suka itu mencari orang, kemudian berkumpul. Dia berkata, kalau pengen membuat Zurais berhenti sholat, kasih dia jabatan. Orang yang lain bilang, gak mungkin, Zurais bukan orang yang gila jabatan. Kalau kayak gitu, gak ada satu orang pun yang gak suka dengan harta, kasih dia harta agar berhenti sholat. Orang itu bilang juga, Zurais bukan orang yang mata duitan, Zurais bukan orang yang gila harta, Zurais zuhud, dia tidak cinta harta. Kalau begitu, satu yang terakhir, kasih dia wanita tercantik di Arab ini, kasih dia wanita tercantik, kirim kepadanya. Ini saya dia akan dulu, tak satu pun orang yang mampu menahan godaan wanita. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pandangan manusia itu terhadap lawan jenis, yaitu perempuan. Dari sana kemudian dikirimkan seorang perempuan tercantik untuk menggoda Zurais. Tapi apa? Zurais tidak bergeming sama sekali. Sampai wanita itu melepaskan pakaiannya satu persatu, Zurais tidak bergeming. Kemudian sampai dia telanjang tanpa sehelai kain pun tetap Zurais tidak bergeming. Kemudian lari perempuan itu karena malu, sampai di jalan bertemu dengan seorang penggembala kambing. Dia berzina dengan penggembala kambing itu, kemudian hamil. Di saat dia hamil, dia berkata, dia selalu berbicara, hada Zurais, sambil menunjuk kepada perutnya, ini perbuatan Zurais. Sampai satu saat Zurais dipanggil, Zurais dikebukin, Zurais kuilnya, atau kalau zaman sekarang musolahnya dihancurin oleh masyarakat.
Kenapa pembohong kamu Juraiz? Katanya alim, katanya ahli ibadah, tapi apa? Kamu perilakunya berzina, menghamili seorang perempuan. Juraiz bingung, Juraiz bilang, tunggu sampai bayinya selesai. Sampai bayinya lahir. Ketika bayi itu lahir, kemudian berkumpul masyarakat dan Juraiz. Kemudian Juraiz tekan perut, dia bertanya, wahai bayi, man abaka, siapa bapak? Bayi itu menjawab, bapak saya adalah penggembala kambing di daerah Anu, di tempat Anu. Kemudian masyarakat berbondong-bondong kembali membangunkan kuil-kuilnya Juraiz dan Juraiz banyak jamaah air. Sahabat Irma rahimakumullah, orang yang alim, orang yang ahli ibadah, ketika dipanggil sama ibunya tidak menjawab, hanya sesaat tidak menjawab karena dia sedang sholat, doa ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah ada kepada murka kedua orang tua. Maka jangan sekali-kali kita bikin orang tua kita murka. Jangan sekali-kali kita membuat kesal orang tua. Jangan sekali-kali kita melawan perintah dari kedua orang tua. Para ulama kita mengatakan bahwa orang tua itu memiliki 10 hak atas anak-anaknya. Yang pertama, hak atas makanan. Berikan makanan ketika orang tua kita sudah lanjut usia. Yang kedua, pelayanan bila ia memerlukan pelayanan. Yang ketiga adalah panggilan. Ketika ia memanggil, penuhi panggilan kedua orang tua. Kemudian kepatuhan bila ia menyuruh, kecuali dia menyuruh ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara dengan lemah lembut. Yang berikutnya adalah kalau berjalan, berjalanlah di belakangnya. Kemudian merelakan untuknya sesuatu yang anak sukai untuk dirinya. Yang berikutnya adalah mendoakan agar mendapatkan ampunan setiap kali kita berdoa untuk diri kita sendiri. Itu yang dikatakan oleh ulama tentang hak-hak kedua orang tua. Sahabat Irma rahimakumullah, santriwan santriwati Smatren Ramadan SMA Negeri 1 Anjatan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika meninggal dunia anak Adam, maka putus amal baginya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw waladin sholih yad'ulah. Yang keduanya adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Yang ketiganya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuk keduanya. Sahabat yang rahimakumullah, bagaimana kemudian cara kita berbakti kepada kedua orang tua sedangkan orang tua kita sudah meninggal dunia? Yang pertama adalah selalu mendoakannya sesuai dengan hadis yang tadi. Yang kedua adalah menyambung kembali tali silaturahmi dengan keluarga orang tua kita, menyambung kembali tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita selalu beramal soleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dikaruniai oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur, hamba yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan Allah tidak mencabut nyawa kita kecuali orang tua kita ridho kepada kita dan Allah ridho kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.